Dua remaja pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun yang tergiur keuntungan dari penjualan organ tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama yakni terlepasnya pengawasan dari orang tua, sehingga pelaku dengan sangat mudah terpengaruh lingkungan pergaulan dan internet. Hal ini diungkapkan langsung Kepala Prodi Magister Psikologi Universitas Negeri Makassar, Ahmad Rasak, saat ditemui di ruang kerjanya. Ahmad Rasak menegaskan kasus pembunuhan bocah berusia 11 tahun berinisial FS yang dilakukan dua pelaku yang masih berusia remaja berinisial AD dan MF dan berstatus pelajar murni merupakan tindakan kriminalitas. Usia remaja yang harusnya dimanfaatkan seluruh anak di Indonesia untuk belajar dan memperoleh ilmu pendidikan justru dipergunakan salah oleh kedua pelaku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi para remaja melakukan aksi kriminalitas hingga menghilangkan nyawa orang, seperti faktor kurangnya pengawasan dari orang tuanya sendiri, faktor lingkungan tempat bergaul, dan faktor wawasan pengetahuan atau imajinasi yang ditimbulkan dari pikiran. Sehingga faktor pengawasan dari orang tua dianggap sangat perlu untuk memantau pergerakan atau keberadaan sang anak dan mencari tahu segala bentuk kegiatan yang dilakukan sang anak ketika berada di luar rumah. Belum lagi kebanyakan orang tua saat ini membebaskan sang anak memakai handphone atau gadget yang berpotensi besarnya dapat merusak pergaulan dan pola pikir. Pasalnya gadget yang memiliki akses internet memiliki banyak dampak negatif jika disalahgunakan. Kemarin itu sungguh sangat memprihatinkan ya, karena anak yang baru berusia 17 tahun sudah melakukan kriminalitas yang sungguh sangat membahayakan bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat. Dan ini sudah bukan lagi kenakalan remaja kalau seperti itu, tapi ini sudah kejahatan, kriminalitas yang kira-kira mungkin anak ini sudah berperilaku sadis, ya, berperilaku sadis dan tidak tidak sungkan-sungkan untuk membunuh atau menghabisi nyawa seseorang. Tentu saja ini adalah perilaku menyimpang, ya, dan perilaku yang merupakan agresivitas yang bisa membahayakan karena mengambil atau menghilangkan nyawa seseorang. Kalau melihat kejadian ini Pak, apakah ada yang salah dari cara didik orang tua maupun keluarga di tempat tinggalnya atau seperti apa? Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan. Anak-anak ini tentu kalau kita lihat parasnya kemarin ya, raut wajahnya ketika diwawancarai oleh kepolisian, anak ini sepertinya tidak ada penyesalan ya di dalam melakukan pembunuhan. Tetapi dibalik daripada itu tentu dia punya obsesi, ya. Dia punya obsesi untuk mengharapkan sesuatu. Ya, kalau kemarin motifnya itu kan faktor ekonomi ya. Ingin mendapatkan sesuatu di mana dia terinspirasi daripada informasi yang dia dapatkan di internet. Nah, persoalannya apakah internet yang disalahkan? Sebenarnya tidak mesti internet, karena faktor-faktor penyebab anak itu bisa melakukan penyimpangan banyak hal. Pertama adalah faktor keluarga. Yang kedua adalah faktor teman sebaya, lingkungan sosialnya. Di situ juga ada social learning, di mana remaja itu sebenarnya kalau kita memperhatikan perilaku dan pergaulan remaja itu sudah lebih banyak di tengah-tengah masyarakat, teman sebayanya. Jadi bisa jadi juga social learning, termasuk juga internet ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengaruh internet sekarang ini sangat luar biasa. Ada positifnya dan ada juga negatifnya. Nah, tentu saja kita sebagai orang tua perlu melakukan suatu kontrol yang baik dalam hal pengasuhan. Bagaimana kita memberikan pengasuhan atau parenting yang baik terhadap anak kita ini, sehingga di dalam dirinya itu tercipta suatu kesadaran ya, bahwa apa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan agama,
tidak sesuai dengan nilai moral budaya kita, sehingga anak-anak itu boleh saja bebas melakukan apa saja, tetapi dia bisa terkontrol dengan kesadaran nilai yang dia miliki. Tentu itu berasal daripada pola asuh yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi kembali lagi bahwa parenting daripada orang tua anak itu sangat penting. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, 55 TV melaporkan.